Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini coba saya akan membahas kasus Subang ini. Sebelumnya, seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar. Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik. Saya akan coba sedikit membahas adalah masalah kembali. Memang yang masih ramai yaitu seputar pembahasan BAP yang tidak ditandatangani oleh Danu. Seputar pernyataan Danu, katanya menuduh Pak Yosep dan Bu Mimin sebagai pelaku. Dan itu terus disampaikan oleh Pak Yosep di salah satu channel YouTube. Nah, sekali lagi, apalagi kemarin-kemarin sempat adanya pernyataan dari Pak Rohman Hidayat, yaitu menyatakan bahwa informasi itu sudah lama didapat, yaitu pada saat Pak Rohman Hidayat berkomunikasi dengan Kapolres. Artinya informasi itu didapat dari Kapolres Subang. Nah, memang tidak ada masalah karena kadang-kadang memang pihak Kapolres itu kan kalau dengan pihak-pihak orang penting seperti kuasa hukum kan itu kadang-kadang ada pembicaraan-pembicaraan yang memang berbicara secara langsung seperti itu, yang memang tidak ada konteks secara resminya seperti itu. Sama juga mungkin dengan Pak Topan juga mungkin sama juga mungkin seperti itu. Jadi kalau orang-orang penting kan biasanya bisa langsung berhubungan dengan orang-orang penting juga yang setingkat seperti itu. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Pak Yosep ya, mengenai masalah BAP tidak ditandatangani. Dan kalau kita lihat Pak Yosep begitu geram ya dengan Danu yang betul-betul terus difokuskan kepada Danu. Kalau saya begini, kalau saya melihatnya adalah karena kalau saya kan pernah mewawancarai Danu, ya kan? Danu mengatakan bahwa menandatangani. Sedangkan di sini jelas-jelas Pak Yosep betul-betul bilang bahwa Danu tidak menandatangani atas dasar informasi yang disampaikan oleh Kang Yoris dan Teh Yanti. Kang Yoris dan Teh Yanti diperkuat lagi dengan adanya Pak Rohman mengatakan informasi dari Kapolres. Jadi kalau udah bicara masalah Kapolres, berarti ini sudah sangat kuat, sudah tidak bisa diragukan lagi, ya. Berarti kesimpulannya kalau secara ini ya, kesimpulan secara apa? Secara apa yang disampaikan berarti kekuatannya ada di Pak Yosep, betul bahwa Danu tidak menandatangani. Nah ini kan dulu saya pernah mewawancarai Danu, ya. Di salah satu kafe di kota Cimahi waktu ada videonya. Saya dengan Kang Heri waktu itu. Heri, Danu, bertiga. Dan Danu menyatakan bahwa Danu menandatangani. Nah, kalau saya sekarang membahasnya bukan masalah itunya. Sebenarnya begini. Masalah adalah yang disampaikannya adalah kalau hanya sebatas masalah BAP yang disampaikannya, salah satu pernyataan Pak Yosep di salah satu channel YouTube itu adalah pernyataan yang memang sah-sah saja, karena yang namanya orang dituduh pasti akan geram kalau dia memang tidak merasakan apa yang dia dituduhkan, pasti akan geram. Itu pun akan sama jika mengenanya kepada saya. Pada saat dituduh padahal kita tidak melakukan, pasti kita akan geram. Itu wajar-wajar saja, itu normally ya, seperti itu ya. Sama halnya Pak Yosep juga, kalau memang benar itu bahwa dituduhkan oleh Pak Yosep, oleh Danu kepada penyidik. Nah tapi kesininya Pak Yosep
pada saat pembahasan masalah BAP kemudian melebar kepada masalah Danu sebagai kunci. Nah, Danu sebagai kunci. Kenapa jadi melebar? Ya kan, asalnya kan yang dibahas Pak Yosef itu permasalahan BAP, tidak ditandatangani. Ya, kemudian ada pernyataan bahwa Danu sebagai kunci. Nah, agak sedikit melebar sedikit itu, ya, agak melebar sedikit. Nah, sekarang begini sebenarnya, antara yang kita khawatirkan ya, kalau pada saat kita semangat menggebu-gebu, sangat bertubi-tubi pada saat kita mengungkapkan sesuatu hal dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang dikhawatirkan adalah loss control. Loss control, jadi lepas kontrol itu yang kita khawatirkan, sehingga tidak lagi pada jalur rel yang semestinya. Pada saat Pak Yosef membahas masalah BAP, atas informasi yang didapat dari Kang Yoris dan Teh Yanti bahwa Danu katanya menuduh, misalkan kemudian Pak Yosef bereaksi karena memang mungkin itu tuduhan yang sangat luar biasa, karena kasus yang dituduhkannya kasus pembunuhan, itu kan bukan kasus biasa, kasus besar. Sehingga pada saat mendengar pembicaraan dari Yanti dan Yoris, sehingga ada kegeraman dari Pak Yosef. Ya. Nah, pada saat itu adalah Pak Yosef bereaksi atas apa yang disampaikan oleh Danu. Kalau hanya sebatas itu adalah koridornya. Reaksi atas aksi atas reaksi. Ya. Melakukan suatu aksi atas reaksi, dan itu adalah wajar. Tetapi yang adalah kalau misalkan dari koridornya adalah masalah BAP, kemudian menyamping ke arah, melebar ke arah sedikitnya, yaitu mengatakan bahwa ini Danu adalah sebagai kunci. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti pada saat kita semangat membahas ini, kemudian yang dikhawatirkan adalah loss control. Apa loss control? Ya nanti di luar kontrol, melebar ke samping. Ya, nanti yang dikhawatirkannya, sekali lagi yang dikhawatirkan ada hal-hal yang memang melebar. Jadi ada hal yang memang seperti di luar koridor yang tadi saya sampaikan. Danu sebagai kunci. Nah, kalau sandikan Danu sebagai kunci, kan itu melebar dari hal BAP. Oke, Danu menuduh Pak Yosef sebagai pelaku. Sekarang Pak Yosef bilang Danu adalah sebagai kunci. Ada hal yang sama, dua-duanya sama nih, artinya sama-sama penuduhan kalau ya. Danu menuduh kepada Pak Yosef bahwa Pak Yosef, Bu Mimin sebagai pelaku. Kemudian sekarang Pak Yosef mengungkapkan di channel YouTube bahwa Danu adalah sebagai kunci. Ada ya, kita lihat di media Danu sebagai kunci. Ya, terlepas dari sebagai kunci apa kita tidak tahu, tapi ya yang dikhawatirkan yaitu melebar. Kalau sudah bilang sebagai kunci kan sebenarnya yang berhak mengatakan, kalau misalkan, makanya konotasi kuncinya harus kita jelaskan dulu sebenarnya itu apa ya, kita tanyakan dulu apa ya sebenarnya. Nah, yang dikhawatirkan kalau melebar, kalau kita bicara masalah kunci kan biasanya ya, kalau misalnya masalah kunci itulah kalau ada namanya kunci saksi kunci ya, saksi mahkota. Artinya kunci itu adalah pembuka, alat buat membuka. Nah, ini kunci apa nih? Membuka apa? Kalau membuka kasus, ini sudah melebar terlalu jauh. Kecuali kalau misalkan membukanya kuncinya kunci seputar BAP ya. Tapi kalau misalkan melebar sedikit sebagai kunci daripada kasus ini sudah terlalu melebar jauh. Yang dikhawatirkan nanti lebih kepada tendensius. Karena kenapa? Yang berhak menentukan bahwa dia sebagai kunci daripada pembuka kasus itu jelas hanya penyidik. Dan itu rahasia penyidik. Itu pun belum tentu bisa dijadikan sebagai pelaku utama ya. Karena kita tahu bahwa penetapan tersangka oleh pihak kepolisian dalam proses penyelidikan ya. Kemudian ada proses nanti setelah ada proses, dari proses penyelidikan, kemudian ada proses penyidikan.
Setelah itu baru berkas dilempar kepada kejaksaan. Di kejaksaan pun belum tentu bahwa yang dibawakan ke kejaksaan sebagai tersangka belum tentu juga jadi tersangka sebenarnya. Karena yang menentukan adalah pengadilan, ketuk vonis, itulah di situ baru ditentukan siapa tersangka yang sebenarnya dan hukuman yang ditimpa seperti itu. Nah, kembali lagi, apa yang dibahasnya adalah yang dikhawatirkan oleh kita ada Pak Yosef jangan sampai nanti melebar terus tergelincir, dalam artian membuat Danu katanya sebagai saksi kunci. Persamaannya adalah sama-sama menuduh, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau Danu menyatakan Pak Yosef sebagai sebagai pelaku dan Bu Mimin, itu disampaikannya di BAP berhadapan dengan penyidik, tidak lewat media. Artinya yang tahu siapa? Yang tahu hanya penyidik, karena prosesnya dilakukan pada saat BAP, sehingga adalah apa yang dilakukan oleh Danu mengatakan, misalkan seperti itu kalau isi di BAP benar ya, mengatakan bahwa Pak Yosef dan Bu Mimin sebagai pelaku dinyatakannya di depan polisi atau penyidik, dan yang tahu itu hanya penyidik. Tidak ada orang lain yang tahu karena namanya BAP itu sifatnya rahasia. Ya. Hanya penyidik. Kalau Pak Yosef menyatakan Danu sebagai kunci bukan di penyidik, tetapi lewat salah satu channel YouTube, dan itu dilihat banyak orang. Itu saja perbedaannya. Danu menyatakan Pak Yosef bla bla itu di depan penyidik, kalau Pak Yosef menyatakan Danu di depan media. Bedanya itu. Kalau Danu diketahui oleh penyidik doang, kalau Pak Yosef diketahui oleh beribu-ribu orang. Karena channel YouTube-nya banyak yang melihat, lebih dari 1.000 orang melihatnya. Itu saja perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.